Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas salah satu produk dari brand lokal, yaitu Kenki Sport Style. Ya. Pada tanggal 20 September 2024 lalu, Kenki Sport Style merilis colorway terbarunya untuk siluet Kenki Story Kitadake dengan warna Black Forest. Dari namanya aja teman-teman mungkin bisa tebak ya kira-kira kombinasi warnanya apa aja nih, karena black dan juga forest ya. Hitam dan juga forest biasanya identik dengan warna hijau. Jadi nanti kita coba lihat saja bagaimana colorway terbaru dari Kenki Kitadake ini ya. Oke, kita mulai dari kotaknya terlebih dahulu. Kotaknya memang ini sudah merupakan kotak terbaru dari Kenki Sport Style untuk sepatu-sepatu mereka. Karena sebelumnya kotak mereka itu warnanya hitam merah ya, seperti ini. Nih, tuh ya. Kalau sekarang mereka menggunakan kotak yang seperti ini gitu. Warnanya ya kombinasi apa nih? Warna hijau dan juga sedikit putih gitu ya. Jadi desainnya lebih fresh. Nah, di sini ada tulisan Kenki Sport Style. Ya, di sini ada ukuran dan juga siluet dari sepatu yang ada di dalam kotaknya. Ya, di sini saya ambil ukuran 43. Saya selalu true to size untuk sepatu Kenki Sport Style. Baik Kitadake, XC01, 02 itu saya selalu true to size. Tapi sebagai catatan, kaki saya itu tipe yang narrow ya, bukan yang tipe wide. Karena beberapa penonton YouTube saya ataupun teman-teman yang lain itu menyampaikan kalau misalnya sepatu Kenki Sport Style itu lebih baik kita upsize satu size di atas. Apalagi kalau teman-teman yang kakinya lebar. Jadi ya silakan disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Saya sendiri untuk true to size di 43 itu masih nyaman banget. Dan buat teman-teman yang udah ngikutin video-video saya, tahulah untuk sepatu Kitadake dan juga Kenki Sport Style itu saya udah punya berapa banyak gitu ya. Nanti kita coba bandingkan saja bagaimana perbedaan sepatu colorway baru dari Black Forest ini dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Ada tambahan detail lagi di sini ya, tulisannya Made in Indonesia karena ini adalah produk lokal kita, dan di sini ada everything in between. Oke, kita langsung buka aja nih bagaimana isi dari sepatunya. Nah, ini dia untuk Kenki Story Kitadake Black Forest-nya. Kita keluarin dulu biar enak dibahasnya ya. Untuk dalamnya ini nggak ada apa-apa lagi, biasa ada silika gel dan juga paper saja ya. Dan ini dia colorway terbaru dari Kenki Story Kitadake dengan nama Black Forest. Ya, seperti dugaan kita bersama ya bahwa nama Black Forest itu diambil dari kombinasi dua warna pada sepatu ini, yaitu black warna hitam, forest itu warna hijau. Oke, kita coba bahas satu persatu dari outsole-nya terlebih dahulu ya. Outsole-nya ini berwarna hijau dengan desain grip yang seperti ini ya. Saya sebenarnya kayaknya pernah lihat nih desain outsole yang seperti ini. Ini terbuat dari rubber. Rasanya sepatu Kenki yang waktu itu rilis di Singapura juga outsole-nya seperti ini nih. Coba saya ambil dulu. Tuh ya. Kan sama ya polanya ya. Ini untuk sepatu Earth Wind Fire yang waktu itu sempat rilis di SneakerCon di Singapura ya. Dan teman-teman mungkin bisa lihat polanya itu serupa tuh. Ya kan, dari atas sampai bawah. Cuman warnanya aja nih beda. Ya kan, ada logo Kenki di sini di tengah-tengahnya, ada tulisan everything in between, sama nih, ini juga ada tulisan everything in between di sini ya. Bener-bener sama nih untuk outsole-nya. Dan dari sisi bahan dan juga teksturnya itu sama dengan yang ada di sepatu Kitadake yang SneakerCon Singapura. Kalau dibandingkan dengan beberapa sepatu Kitadake yang sebelumnya, seperti misalnya Kitadake yang cream brulee, nah ini memang agak berbeda tuh. Ini yang cream brulee. Tuh ya kan, cream brulee ini kan dia rilis bareng yang cookies yang warna hitam putih, itu dia agak berbeda bagian outsole-nya. Dari sisi penggunaan, saya memang lebih nyaman untuk outsole yang polanya seperti ini. Mungkin tidak terlalu terasa ya, tapi kalau dipakai lama dan juga sering dipakai, misalnya tiap hari teman-teman pakai ini, ya lama-lama kerasa juga itu perbedaan dua outsole ini. Dan memang yang bentuknya dan juga polanya seperti ini itu menurut saya pribadi lebih baik saja dari sisi grip maupun kenyamanannya ya. Kemudian naik ke bagian atas, ini midsole-nya terbuat dari Vylan ya, berwarna putih seperti ini. Dan layaknya midsole yang terbuat dari Vylan, memang nanti ketika digunakan dia pasti akan ada pola-pola kayak worn out-nya gitu. Jadi kayak ada kerutan-kerutan, dan itu nggak masalah, tidak mengubah fungsi kok gitu. Dan kalau dilihat dari samping, ini memang kombinasi midsole dan juga outsole-nya oke banget ya. Jadi ada list putih, kemudian ada list hijaunya nih di samping di sini ya. Dan untuk outsole-nya itu memang warna hijaunya ada dari bagian belakang sampai ke bagian depan nih, sehingga bagian jari-jari kita, bagian toe-nya itu akan lebih terlindungi kalau misalnya ada impact. Jadi misalnya kita kadang kan suka ketendang tuh bagian anak tangga atau pintu ya, dengan adanya rubber di bagian sini itu akan melindungi jari kaki kita supaya bisa lebih nyaman lagi ya. Untuk midsole-nya ini empuk ya, tuh bisa dilihat, dan memang ketika dipakai pun enak banget sih ya, kenyal gitu, kenyoy nyaman lah, enak gitu ya.
Oke, naik ke bagian atas. Nah, dari sisi uppernya ini merupakan kombinasi material mesh dan juga genuine leather sweat di bagian uppernya ya. Sweatnya di mana aja? Di yang warna-warna hitam, seperti misalnya nih di bagian toe, ya kan? Ini warna hitamnya keren banget. Nih di sini juga ada warna hitamnya. Di sini, ya itu bahannya terbuat dari sweat dan sweatnya itu halus banget sih. Sweatnya halus banget. Dan menurut pengalaman saya selama menggunakan produk Story Kitadake juga sweatnya itu masih awet, masih oke, keren banget. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di video pemakaian Story Kitadake saya yang sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat bagaimana awetnya dari sweat yang ada di sepatu Kenki Story Kitadake ini gitu ya. Kemudian untuk bahan lainnya yaitu meshnya, memang ini agak sedikit berbeda ya, jadi kayak dia ada accent bahan kayak ripstop gitu, karena ini dia lebih terbuka ya, dan ada panel-panel seperti ini ya, kotak-kotak, tapi ini dia termasuk bahan yang mesh ya. Tidak terlalu halus tapi juga tidak kasar ya, karena saya pernah merasakan mesh yang lebih nyaman itu di sneaker con nih ya, sepatu yang ini nih. Ini menurut saya ini oke banget sih. Ini memang lebih bertekstur ya, tapi dia terlihat lebih kokoh buat saya pribadi. Jadi saya seneng banget sama mesh yang bahannya seperti ini, nggak tahu kenapa. Nggak panas kok, meskipun dia celahnya atau porinya itu terlihat lebih kecil, tapi ini nggak panas ya. Nah, dengan adanya celah yang atau pori yang lebih besar seperti ini, harusnya dari breathability-nya Kenki Story Kitadake Black Forest ini jauh-jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Dan dari sisi pola ini juga keren banget ya, dia memberikan tekstur dan juga pembeda dibandingkan dengan yang ada di uppernya gitu ya. Dan seperti biasa dia ada webbing 3M seperti ini nih ya, di bagian media maupun lateralnya ya, di bagian mid panelnya tuh sama, yang mana ini reflektif, jadi kalau misalnya kena cahaya dia akan refleksikan cahaya tersebut gitu. Lalu ada bagian di sini ya yang terbuat dari kayak plastik gitu ya, polimer berwarna hijau dan juga ada strip-strip putihnya. Ini untuk memberikan struktur ya, menguatkan struktur dari sepatu ini. Jadi ditambahkan di bagian belakang ini karena ada beberapa kombinasi material di sini, khususnya di bagian belakang ya. Ini kan tempat dimana kita memasukkan kaki kita dan juga tempat tumpuan badan kita. Jadi memang di sini untuk konstruksinya itu harus diperkuat lagi, dan harapannya dengan ada bagian ini bisa lebih baik gitu ya. Kemudian perbedaannya lagi dibandingkan dengan sepatu Kitadake yang lainnya adalah di bagian lacesnya. Ini lacesnya dari sisi bahan itu sama, round laces dia ya, tuh round laces, cuman memang dia warnanya saja yang berbeda. Di sini dia menggunakan warna yang hitam putih gitu, saling bergantian warna hitam putihnya. Memang dominannya dia warna hitam, lalu dikasih ditambah corak warna putih-putih gitu ya. Dan ini matching dengan apa yang ada di bagian uppernya, kan ada bagian sweat warna hitam di sini, lalu meshnya kan ini warnanya putih nih. Jadi ada hitam putih dan di sini juga ada hitam putihnya di bagian laces. Jadi ya matching. Kemudian di bagian tangnya ini ada logo Kenki ya dengan background berwarna hijau, tema kehutanan ya atau forest dari sepatu ini. Gitu. Dan ini keren banget ya, memang hijaunya, pemilihan warna hijaunya itu menurut saya oke banget nih, senada dengan uppernya ya, memang agak gelap, dan warna hijau yang diambil juga ini hijau yang sedikit gelap gitu dibandingkan dengan, bukan kayak hijau daun ya, hijau daun kan kayak agak lebih muda gitu tuh. Nah kalau ini hijaunya agak sedikit gelap sehingga cocok aja gitu jika dikombinasikan pada sepatu ini. Ya, itulah kenapa saya juga nggak pikir panjang lagi ketika saya lihat sepatu ini muncul di Instagram Kenki Sport Style, langsung saya pengen beli. Meskipun saya sebenarnya punya banyak banget nih sepatu Kitadake, ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, semuanya saya pakai kok sepatunya gitu, jadi nggak ada masalah. Oke. Kemudian liningnya ya, liningnya di sini warnanya hijau dan memang empuk banget, udah nggak usah diragukan lagi lah untuk keempukan dari sepatu Story Kitadake ini. Tangnya juga ini foamnya tebal banget ya, ini empuk, enak. Tuh ada tulisan Kenki US 10 cm di 28, Euro 43, dibuat di Indonesia ya. Kemudian ini ada insole-nya. Nah, kita coba cabut saja insole-nya. Oke. Setelah dibuka insole-nya muncul tuh di dalamnya ada kayak jahitan-jahitannya penghubung antara bagian bawah outsole midsole dan juga bagian uppernya, dan itu menggunakan jahitan strobel yang memang kuat lah. Saya nggak pernah selama pakai sepatu ini udah mungkin 1 tahun lebih gitu ya, sepatu Kitadake itu nggak pernah ada masalah di mana solnya lepas dari uppernya gitu ya, dan ini memang kuat banget ya, dan jahitannya juga rapi lah gitu ya. Nah ini insole-nya, wah insole-nya enak juga ya. Insole-nya ini dari sisi warna memang warna hitam untuk bagian atasnya. Ya ini dari kain, dari tekstil gitu, tapi ada foamnya di sini yang berwarna oranye dan juga warna abu-abu. Tuh, enak ya. Nih, dipencet-pencet tuh enak banget tuh. Empuk.
Ya, jadi benar-benar bisa mensupport kaki kita ya. Jadi sudah outsole dan juga midsole-nya itu empuk, insole-nya juga empuk. Jadi secara overall pastinya enak banget gitu. Dan insole ini memang relatif lebih empuk dan juga lebih tebal jika dibandingkan dengan insole yang ada di creme brulee. Misalnya ini adalah insole yang ada di creme brulee ya, yang rilisan sebelumnya. Memang di bagian sini kan dia ada kayak ada teksturnya nih, lingkaran-lingkaran seperti itu ya. Tapi ketika dilihat dari sisi ketebalannya, memang yang sepatu kita Kitadake Black Forest ini jauh lebih tebal. Tuh, ya. Teman-teman bisa bandingkan sendiri. Yang oranye ini yang Kenki Black Forest yang paling baru, yang biru ini adalah yang di creme brulee atau di rilisan sebelumnya, ya. Memang jauh lebih tebal. Dan di sini memang kode insole-nya juga beda ya. Di sini kan JD090, di sini JD067. Jadi memang terlihat bahwa insole-nya itu mengalami perubahan dari yang sebelumnya, itu relatif lebih tipis dan juga sebenarnya yang sebelumnya juga udah empuk, tapi dengan adanya yang sekarang ini insole-nya jauh lebih empuk lagi. Itulah mungkin ya kenapa, karena ini insole-nya lebih tebal, jadi untuk yang kaki lebar disarankan juga untuk upsize ya, naik ke satu size di atasnya supaya bisa lebih nyaman, ya kan? Bahkan yang sneaker con Singapura itu tidak lebih tebal dibandingkan dengan yang ada di sepatu Black Forest ini tuh. Memang ini lebih bertekstur seperti ini ya, tapi dari sisi ketebalan itu insole yang Black Forest ini jauh lebih tebal ya. Jadi saya pengen pindahin nih yang insole ini ke sepatu sneaker con, enggak deh. Ya, tapi kalau dibandingkan memang ini lebih tebal nih yang Black Forest dibandingkan dengan dua insole yang pernah dirilis sebelumnya. Jadi oke lah, ada improvement nih. Padahal sebenarnya dengan insole-insole sebelumnya itu udah nyaman banget, tapi sekarang Kenki Sportstyle tidak berhenti untuk meningkatkan inovasi-inovasinya, improvement-improvementnya ya. Dengan adanya rilisan terbaru, Kenki Story Kitadake Black Forest ini menunjukkan bahwa sebenarnya Kenki Sportstyle itu tidak berhenti untuk memberikan yang terbaik lah untuk kita sebagai customernya, dengan adanya beberapa perubahan, beberapa inovasi, baik di bagian uppernya, bagian insole-nya, bagian tali sepatunya, dan lain sebagainya. Ya, looks dari sepatu ini menurut saya oke banget ya, dengan adanya accent seperti ripstop pada bagian mesh upper sepatu ini, itu benar-benar menegaskan kesan outdoor look pada sepatu ini. Jadi benar-benar cocok untuk dipakai beraktivitas sehari-hari. Memang ini bukan sepatu performance ya, bukan sepatu yang dipakai untuk lari, untuk naik gunung. Jadi ini lebih ke lifestyle shoes menurut saya pribadi, yang enak untuk dipakai jalan lama, yang enak dipakai untuk berdiri lama. Karena saya sendiri sudah pakai sepatu ini hampir setiap hari tuh pasti saya pakai. Ini selalu masuk dalam rotasi sepatu saya sehari-hari untuk kerja gitu, dan enak banget. Dan dengan fit yang kaki saya yang narrow ini, itu true to size, itu buat saya masih nyaman banget ya. Sekali lagi catatannya, teman-teman harus perhatikan lagi untuk size chartnya. Beberapa teman-teman dan juga beberapa penonton YouTube saya itu menyarankan untuk sepatu Kitadake silahkan naikkan ke satu size, khususnya apalagi teman-teman yang kakinya lebar ya. Gimana menurut teman-teman sepatu Kitadake dengan colorway terbaru ini? Apakah kemarin kedapetan? Karena kalau saya lihat di Shopee-nya Kenki Sportstyle ya, tempat dimana saya beli sepatu ini, itu udah pada habis tuh, terutama yang bahkan sepatu yang ukuran saya ini yang 43 itu bahkan udah habis ya, adanya di ukuran lain. Jadi silahkan teman-teman sering-sering cek sosial medianya, sering-sering cek marketplace dari Kenki Sportstyle supaya mendapatkan info atau update terbaru dari mereka, produk apa lagi yang akan mereka rilis, karena hingga akhir tahun kayaknya Kenki tidak akan diam untuk terus memberikan produk-produk terbarunya. Bahkan nanti katanya akan ada produk kolaborasi lagi nih antara Kenki dengan Sabotage ataupun Staple, karena kemarin kayaknya ada 3-way collaboration. Bahkan nanti ada juga kolaborasi dengan Rowtype Riot ya, itu yang beberapa yang saya dengar bocorannya dan juga tahu gitu ya. Jadi menariklah untuk menunggu bagaimana Kenki Sportstyle menatap akhir tahun 2024 ini dengan rilisan-rilisan terbaiknya ya. Jangan lupa untuk terus dukung produk-produk lokal. Kira-kira produk apa lagi yang perlu saya review pada video berikutnya? Tulis di kolom komentar. Sekian dan sampai jumpa.